Pemirsa, tekanan bahkan penjagalan terhadap pasangan Anies Muhaimin atau pasangan Amin masih terus terjadi. Belakangan partai penguasa PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud juga mengaku ditekan oleh kekuasaan meski bentuknya tidak diungkap. Lalu apa perbedaan tekanan terhadap pasangan Amin dan klaim tekanan yang dilontarkan PDIP? Inilah suasana diskusi bertema Finding the Justice Governance Path for the Development of Indonesia yang digelar di Auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Jumat 17 November lalu. Acara diskusi ini sedianya mengundang Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak jadi berpartisipasi. Musababnya menurut panitia acara ada larangan dari pihak UGM disertai ancaman pembubaran jika Anies tetap hadir sebagai pembicara. Larangan ini muncul satu hari sebelum diskusi dilaksanakan melalui pesan WhatsApp dari pihak pengelola kepada panitia. Pesan itu berisikan teguran yang diduga berasal dari Rektorat UGM kepada panitia acara yang intinya berbunyi agar Anies tidak dijadikan pembicara dalam diskusi itu. Mantan Menteri Perdagangan yang juga merupakan bagian timnas pemenangan Amin, Thomas Lembong, akhirnya hadir menjadi pembicara menggantikan Anies. Selama masa sosialisasi pencapresan, beberapa kali acara yang mengundang Anies, gedung tempat kegiatan digembok oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies bicara. Di antaranya acara diskusi bersama komunitas aktivis pro-demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia di halaman gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Jawa Barat awal Oktober lalu. Gedung tempat diskusi digembok dan akhirnya acara tetap digelar di halaman Gedung Taman Budaya Jawa Barat. Tekanan politik terhadap Anies sudah terjadi sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta dari 2017 hingga 2022. Anies kerap dijegal baik kebijakan maupun reputasinya. Salah satunya adalah kebijakan menggelar balap Formula E. Tekanan bukan hanya melalui DPRD DKI tapi juga dari media sosial. Bahkan kebijakan mendatangkan balap Formula E juga dipersoalkan secara hukum dan beberapa kali Anies diperiksa KPK. Penjagalan bukan hanya terjadi pada Anies Baswedan tapi juga cawapresnya Muhaimin Iskandar. Beberapa hari setelah resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Anies, Gus Muhaimin ditolak untuk membuka acara Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada 5 September. Panitia mengaku diminta Bupati Tanah Laut Sukamta untuk menolak kehadiran Gus Imin. Diketahui Sukamta merupakan kader PDI Perjuangan. Satu hari kemudian Muhaimin Iskandar juga dipanggil KPK dan diperiksa sekitar 5 jam. Ketua Umum PKB ini diminta keterangannya dalam perkara pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012. Banyak kalangan termasuk pengamat politik meyakini pemeriksaan terhadap Muhaimin itu bermotif politik. Pasalnya pemeriksaan dilakukan hanya beberapa hari setelah Muhaimin deklarasi sebagai cawapres pendamping Anies. Belakangan PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mengaku mendapatkan tekanan politik. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bahkan Hasto mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim pasangan Anies Muhaimin terkait adanya tekanan. Namun klaim Hasto itu ditolak mentah-mentah oleh kubu pasangan Amin. Diminta tanggapannya soal adanya capres lain yang merasa mendapatkan tekanan dari penguasa, Anies berseloroh bahwa dirinya sudah bertahun-tahun menjalani tekanan politik. Kalau saya udah bertahun-tahun jalanin begini. Tidak heran jika pada saat deklarasi pasangan Anies Muhaimin di Surabaya pada 2 September 2023 lalu, Anies Baswedan menekankan pentingnya nyali untuk mengarungi kompetisi politik pemilu 2024. Ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka, anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa. Dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu. Karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, Bang. Pemimpi plus N. N-nya apa? Nyali. Hingga hari ini dari 3 pasangan capres-cawapres yang ada, tidak ada pasangan yang mendapatkan tekanan politik sebesar pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jika pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud belakangan ini menyuarakan pihaknya ditekan oleh kekuasaan, maka klaim itu masih butuh fakta-fakta di lapangan agar orang tidak menganggap itu hanya klaim semata. Pak, apakah ada komunikasi dengan PDIP? Katanya kemarin PDIP ada ngobrol soal tekanan dari kekuasaan. Kalau saya belum ada ya. Tapi gejala-gejala tekanan intimidasi tersebut dialami juga oleh Amin. Tadi katanya Caimin bilang Bapak kenapa di UGM nggak dapat ceramah, nggak boleh.
Inilah kita ini apapun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak-anak muda cari lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan petani cari pupuk, dibandingkan dengan nelayan, dibandingkan peternak. Jadi seberat-beratnya tekanan itu, tekanan rakyat jauh lebih besar. Dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat. Dan bila untuk berjuang itu harus menghadapi tekanan, kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, jauh lebih tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat. Dan mengapa kita sekarang memilih untuk gerakan perubahan? Karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan begitu besar selama ini terbebaskan dari tekanan itu. Hadapi saja, itu bagian dari perjuangan. Ya. Tapi benar Pak Hasto menghubungi Pak Anies ya Pak? Kanan Pak, kanan.